Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Auhin Ghazali dengan NPM 10020219084 dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Dakwah Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap pengawasan program infotainment RCTI televisi. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu televisi saat ini seakan-akan menjadi suatu kebutuhan yang wajib bagi masyarakat. Televisi merupakan salah satu media massa yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menunjang kehidupan guna mendapatkan informasi dan hiburan. Pengaruh televisi walaupun bersifat satu arah sangat kuat dan berpengaruh terhadap perilaku, pendapat, dan emosional audiens. Sebetulnya media massa televisi berfungsi sebagai pemberi informasi dan edukasi. Namun apabila informasi yang disajikan bersifat negatif, maka hal tersebut berbahaya bagi audiens, dapat meniru perilaku yang sama seperti apa yang ditonton dan ditayangkan dalam informasi tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Sedangkan salah satu program acara hiburan yang disukai oleh masyarakat adalah infotainment. Infotainment adalah program berita yang banyak ditonton masyarakat dengan rating yang cukup tinggi. Padahal berdasarkan indeks kualitas program siaran televisi menunjukkan bahwa program infotainment masih di bawah standar program berkualitas yang ditetapkan oleh KPI yaitu 3,0. Bahkan program infotainment selalu mendapatkan rating dengan kualitas rendah dibandingkan dengan program-program lainnya. Oleh karena itu, hal tersebut tidak selaras dengan aturan agama dan Undang-Undang Penyiaran Pasal 4 bahwa penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Kini, tayangan televisi tidak selaras dengan fungsi dan tujuan dari penyiaran, dikarenakan secara tidak langsung pemberitaan berupa informasi, adegan atau perilaku yang ditayangkan oleh infotainment saat ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan tujuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui program-program infotainment RCTI televisi, untuk mengetahui proses pengawasan KPI pusat terhadap program infotainment RCTI televisi, untuk mengetahui strategi komunikasi dakwah KPI pusat terhadap program infotainment RCTI televisi, dan untuk mengetahui manfaat dari strategi komunikasi dakwah KPI pusat terhadap program infotainment RCTI televisi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian, yang pertama, program-program infotainment RCTI televisi. Terdapat 3 program infotainment RCTI televisi. Yang pertama, program infotainment Gospot, yang kedua, program infotainment Silet, dan yang ketiga, program infotainment Trending Banget Loh. Di mana ketiga program infotainment RCTI masih terbilang rendah dikarenakan belum memenuhi indeks kualitas program siaran yang ditentukan oleh KPI yaitu 3,0. Dikarenakan masih banyaknya program yang menayangkan masalah privasi orang lain, memuat adegan seksualitas, tidak mengindahkan hak perlindungan anak di bawah umur. Oleh karena itu, program infotainment RCTI mendapatkan teguran tertulis oleh KPI. Maka, program infotainment RCTI tidak selaras dengan aturan agama dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2022. Yang kedua, proses pengawasan KPI pusat terhadap program infotainment RCTI televisi dibagi menjadi 2, yaitu proses pengawasan langsung internal dan proses pengawasan tidak langsung eksternal, di mana kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPI yaitu dilakukan secara monitoring selama 24 jam penuh yang dilakukan oleh tim KPI yang berjumlah 130 orang lebih yang dibagi menjadi 4 shift dan sistem kerja selama 6 jam. Sedangkan pengawasan tidak langsung eksternal yang merupakan pengawasan dari luar atau masyarakat, sehingga apabila masyarakat merasakan ketidaknyamanan atas program siaran yang ditayangkan, maka masyarakat diperbolehkan untuk mengadukan secara langsung datang ke kantor KPI dan bisa secara online melalui 11 website resmi KPI dan media sosial lainnya. Proses pengawasan yang dilakukan oleh KPI pusat terhadap program siaran telah sesuai dengan teori pengawasan menurut Manulang, yaitu menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindak perbaikan. Poin ketiga, strategi komunikasi dakwah KPI pusat terhadap pengawasan program infotainment RCTI televisi. Strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh KPI pusat terhadap pengawasan program infotainment RCTI televisi dengan menggunakan metode dakwah bilhal. Mengingat bahwa metode dakwah bilhal merupakan dakwah yang dilakukan dengan tindakan nyata yang meliputi keteladanan dan dapat dilakukan melalui program atau kegiatan kelembagaan. Maka, metode dakwah bilhal telah selaras dengan KPI pusat yang telah melakukan tindakan nyata melalui beberapa program atau kegiatan yang dimilikinya, seperti melakukan forum-forum diskusi, forum-forum pembinaan program siaran, dan sekolah P3SPS dan lain sebagainya. Selain itu, bentuk dari tindakan nyata dakwah bilhal Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam proses pengawasan isi siaran yaitu menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran maupun yang menyalahi aturan dari P3SPS. Poin keempat, manfaat dari strategi komunikasi dakwah KPI pusat terhadap pengawasan program infotainment RCTI televisi. Manfaat yang dihasilkan dari serangkaian strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh KPI pusat terhadap pengawasan program infotainment RCTI televisi berdampak positif dan mengalami perubahan yang sangat signifikan menjadi lebih baik dari sebelumnya bagi lembaga penyiaran televisi maupun lembaga penyiaran radio. Hal tersebut dikarenakan konten atau isi siaran yang ditayangkan oleh program infotainment sudah mengalami transisi lebih baik dalam meminimalisir hal-hal yang berbau sensitif bagi publik, meskipun serangkaian strategi komunikasi dakwah yang dilakukan KPI pusat belum sepenuhnya maksimal dan sempurna.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, stasiun televisi RCTI memiliki 3 program infotainment, yaitu Silet, Gospak, dan Trending Banget Loh. Program infotainment RCTI belum memenuhi indeks kualitas program siaran yang telah ditentukan oleh KPI Pusat, yaitu 3,0. Yang kedua, proses pengawasan KPI Pusat terhadap program siaran dibagi menjadi 2 sistem pengawasan, yaitu secara internal pengawasan langsung dan eksternal pengawasan dari luar atau dari masyarakat. Yang ketiga, strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh KPI Pusat terhadap program siaran, yaitu menggunakan metode dakwah bilhal dengan melakukan tindakan nyata dalam mengimplementasikan strategi komunikasi dakwah terhadap program siaran. Yang keempat, manfaat yang dihasilkan dari serangkaian strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh KPI Pusat terhadap pengawasan program infotainment berdampak positif dan mengalami perubahan yang sangat signifikan menjadi lebih baik dari sebelumnya bagi lembaga penyiaran televisi maupun lembaga penyiaran radio, meskipun serangkaian strategi komunikasi dakwah yang dilakukan KPI Pusat belum sepenuhnya maksimal dan sempurna. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.